Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, ya syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah azza wa jalla yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah pundi-pundi amal soleh kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencatat seluruh usaha yang kita kerahkan ke masjid ini dicatat sebagai ibadah yang bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Di dunia ketika kita beribadah, maka kita akan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan ibadah, iman itu akan bertambah, keyakinan itu akan bertambah, ilmu itu akan bertambah, sehingga kita bertaqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah tersebut. Dan di akhirat, ibadah itu akan menjadi pemberat amal soleh, pemberat amal timbangan kebaikan kita, sehingga kita bisa selamat dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswah hasanah Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya, termasuk kita yang semoga istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Masjid Al-Barkah rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan membahas kitab Riyadhus Shalihin, bab yang ke-18. Bab yang ke-17 pekan lalu sebetulnya masih ada pembahasan ya tentang hadis yang berkaitan dengan wujubu al-inqiyad li hukmillah, wajibnya tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi saya kira sudah cukup ya pembahasan tentang bab 17 kemarin, sehingga kita berpindah kepada bab yang selanjutnya, yaitu bab ke-18 yang oleh penulis yaitu Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala diberikan judul An-Nahyu 'anil bid'ah wa muhdatsatil umur. Judul yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah larangan berbuat bid'ah
Ya, larangan berbuat bid'ah. Wa muhdatsatil umur, dan perkara yang diada-adakan, perkara baru dalam agama yang diciptakan oleh manusia, bukan berasal dari Allah Subhanahu wa taala atau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini jelas terlarang. Ya, karena ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sifatnya adalah manut, sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita taat. Tidak boleh beribadah itu semaunya sendiri, nggak boleh. Ya, walaupun kita menganggapnya baik. Seorang ulama salaf mengatakan, al-bid'atu kulluha sayyi'atun wa in yaraha an-nasu hasanatan. Semua perkara baru dalam agama atau bid'ah itu semuanya jelek. Karena dalam agama, kalau dalam perkara dunia itu silakan. Teknologi mau menciptakan pesawat terbang yang secanggih apapun itu silakan. Mau menciptakan HP setipis kertas misalnya, atau yang tidak terlihat, silakan. Itu teknologi, perkara dunia. Itu dibebaskan di dalam agama kita, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Tapi kalau dalam masalah agama, dalam masalah syariat, kita tidak boleh berkreasi. Tugas kita hanya apa? Manut, ya, sami'na wa ta'na, mengikuti, al-ittiba. Alaikum al-ittiba wal iktida. Wajib atas kalian untuk mengikuti petunjuk Rasul dalam ibadah, wal iktida, dan tidak boleh mengada-ada, menciptakan yang baru, itu nggak boleh. Ya, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang ulama salaf pernah mengatakan, al-bid'atu kulluha sayyi'atun. Semua perkara baru dalam urusan agama itu semuanya jelek. Karena dia baru, tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in yarahan nasa wa in yarahan nasu hasanatan. Walaupun dipandang oleh manusia sebagai kebaikan. Jadi baik dan buruk itu menurut siapa? Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi judul yang kita bahas diberi judul oleh penulis kitab ini, beliau bermadzhab Syafi'i, Imam An-Nawawi. Beliau berikan judul An-Nahyu 'anil bid'ah, larangan berbuat bid'ah, wa muhdatsatil umur, dan perkara yang diada-adakan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bid'ah itu adalah istilah syar'i, istilah yang langsung keluar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan istilah yang dibuat oleh kiai, ustaz, syekh, ulama, bukan. Al-bid'atu atau bid'ah itu adalah istilah yang langsung keluar dari lisan suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah itu tidak hanya mengucapkan sekali, dua kali, tiga kali, enggak, tapi sering. Dalam setiap khutbah beliau selalu mengawali khutbahnya dengan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Berhati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Setiap yang baru dalam agama itu namanya bid'ah. Jadi Rasulullah ini sudah sering mengingatkan para sahabat, ya, dan juga kita semuanya, agar apa? Agar kita tidak terjerumus. Wong sudah sering ini
radikal, ya, radikal, sedikit-sedikit apa? Bid'ah, ya, sedikit-sedikit apa? Syirik. Bukan syirik, bid'ah itu adalah istilah yang sudah sering disampaikan oleh Nabi. Nabi mengingatkan supaya kita tidak terjerumus kepada kesyirikan. Nabi mengingatkan supaya kita tidak terjerumus pada kebid'ahan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita membahas bid'ah, ya. Kemudian setelah itu membahas ayat-ayat dan hadis yang ditulis di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Bid'ah secara bahasa atau etimologis, ya, lugawi, secara bahasa itu artinya adalah sesuatu yang baru tanpa ada contoh sebelumnya. Apa arti bid'ah secara bahasa? Sesuatu yang baru tanpa ada contoh sebelumnya. Ya. Menurut bahasa, maka bisa kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 117. Ya, surat Al-Baqarah ayat 117. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan badi'us samawati wal ard. Badi' Allah yang menciptakan langit dan bumi tanpa contoh sebelumnya. Ya, jadi ketika Allah menciptakan langit dan bumi, itu yang pertama kali gak ada sebelumnya langit dan bumi, itu gak ada. Maka Allah menyebutkan dengan badi'us samawati wal ard. Kenapa Allah menggunakan kata badi'? Nanti bisa istiqaq atau keluar kata bid'ah, ya. Kenapa menggunakan kata badi'? Karena Allah menciptakan langit dan bumi tanpa contoh sebelumnya. Itu secara bahasa bisa dilihat di surat Al-Baqarah ayat 117 tadi. Badi'us samawati wal ard. Allah menciptakan langit dan bumi tanpa contoh sebelumnya. Itu secara bahasa, ya. Kemudian secara istilah, bid'ah ini telah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis beliau yang sahih. Rasulullah menyebutkan definisi bid'ah secara syariat, secara istilah. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Setiap perkara yang baru dalam urusan agama itu namanya bid'ah. Jadi secara istilah, secara syariat, bid'ah artinya apa? Segala sesuatu yang baru dalam agama. Ya, jangan salah paham. Ya udah, kalau kamu naik haji pakai onta aja, jangan pakai pesawat terbang. Ya, ini orang yang salah paham. Ya, tidak cerdas, tidak bisa membedakan perkara dunia dan perkara agama. Naik haji, ya, menggunakan pesawat terbang. Kata mereka bahwa boleh, itu zaman Nabi pesawat terbang nggak ada. Maka kita jawab, pesawat terbang itu urusan dunia atau urusan agama? Urusan dunia, itu teknologi. Ya, teknologi, perkembangan zaman. Dan itu sudah dipersilahkan oleh Nabi. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi bid'ah adalah segala sesuatu yang baru dalam perkara agama. Sekarang kita akan membahas
Yunus ayat 32. Surat Yunus ini surat yang ke-10, ya, surat yang ke-10 dari 114 surat yang ada di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famada ba'dal haqqi illa dhalal." Maka tidak ada setelah kebenaran, tidak ada setelah yang hak illa dhalal, kecuali kesesatan. Jadi pilihannya itu ada dua, mau yang benar atau mau yang sesat. Yang benar adalah apa yang datang dari Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang sesat adalah yang datang dari selain Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diciptakan oleh manusia sendiri, baik dalam masalah akidah, keyakinan, atau dalam masalah ucapan, atau dalam masalah perbuatan. Jadi bid'ah itu bisa mencakup 3 perkara, gak cuma amalan perbuatan saja, bukan. Ya, sesuatu yang baru atau bid'ah itu mencakup 3 perkara. Yang pertama, akidah, keyakinan. Yang kedua, ucapan. Yang ketiga, amal perbuatan. Akidah atau keyakinan, contohnya ada keyakinan bahwasanya bulan Suro itu bulan keramat, gak boleh mengadakan hajatan. Kalau ada hajatan nanti apa? Sial, ya. Karena Nyi Roro Kidul sedang hajatan juga, katanya begitu. Nah, ini adalah keyakinan atau bid'ah dalam masalah keyakinan. Di dalam Islam semua bulan itu baik, tidak ada bulan sial itu gak ada, ya, hari sial itu gak ada, angka sial juga gak ada. Nah, ini adalah masalah keyakinan. Atau misalnya ada orang berkeyakinan berkembang di masyarakat, misalnya orang yang matinya bunuh diri atau matinya kecelakaan secara tragis, maka rohnya akan penasaran, gentayangan, ya. Orang yang mati bunuh diri atau mati dibunuh, rohnya itu apa? Gentayangan, tidak tenang. Ini keyakinan jahiliyah, ya, keyakinan jahiliyah. Di dalam Islam, orang yang sudah meninggal dunia, baik meninggal dunianya wajar, ya, karena sakit, ya, wajar lah, atau menurut manusia gak wajar, misalnya tadi dibunuh atau bunuh diri atau apa. Semua orang yang mati itu sudah berpindah alam, namanya alam barzakh, alam penantian, alam pemisah antara alam dunia dengan alam akhirat. Itu alam barzakh, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun, surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Allah menceritakan tentang orang yang mau dicabut nyawanya. Hatta idza jaa ahadahul maut qala rabbi irji'un. Sehingga ketika datang kematian kepada salah seorang manusia, orang itu berkata, rabbi irji'un, wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia, jangan cabut nyawaku sekarang. La'alli a'malu sholihan fima taraktu. Mudah-mudahan kalau saya diberi umur lebih panjang, saya itu akan beramal soleh, saya akan tobat. Fima taraktu, yang dulu saya tinggalkan amal soleh itu. Kalla, Allah menegaskan sekali-kali tidak. Kalla, innaha kalimatun huwa qailuha. Sesungguhnya itu hanyalah ucapan yang diucapkan
ketetapan bahwa orang yang akan mati, akan dicabut nyawanya, tidak bisa diundur atau dimajukan walaupun cuma 1 detik. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanyalah ucapan yang diucapkan di bibir saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedangkan di belakang mereka ada alam barzakh sampai mereka dibangkitkan. Jadi di dalam Islam itu jelas dan tegas, tidak ada arwah gentayangan, itu nggak ada, roh penasaran nggak ada. Semua orang mati, rohnya ada di alam barzakh. Mereka hidup di alam selanjutnya, namanya alam barzakh, alam pemisah antara dunia dengan akhirat. Sampai kapan mereka di alam barzakh? Ila yaumi yub'atsun, sampai mereka dibangkitkan nanti kalau kiamat. Itu akidah. Ya, jadi bid'ah, keyakinan dalam masalah akidah itu banyak sekali. Ada misalnya orang meyakini Allah itu ada di mana-mana. Allah ada di WC, Allah ada di tempat sampah, Allah ada di kamar mandi. Na'udzubillah min dzalik. Allah itu Maha Suci. Ini keyakinan yang tidak ada di dalam Islam, tidak ada dalilnya. Al-Quran secara jelas apa? Surah Taubah ayat 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Pemurah itu ada di atas arsy. Arsy itu ada di atas langit. Jadi Allah itu ada di atas langit. Makanya kalau kita berdoa, berdoanya kemana? Apa ke semua arah? Allah ada di mana-mana, berarti kita ada berdoanya ke sana, ke sini? Enggak. Tangan kita mengadakan, kita buka, kita arahkan ke atas, ya, karena kita yakin Allah itu ada di atas. Ada di dalam hadis juga, ketika Rasulullah SAW akan membebaskan seorang budak wanita, ya, budak wanita itu ditempeleng oleh tuannya, ya, ditempeleng oleh tuannya. Kemudian tuannya itu menyesal, ya, menyesal sudah menempeleng budak wanitanya. Maka dibawa ke hadapan Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya menyesal, saya ingin memerdekakan budak wanita ini. Maka Rasulullah SAW mengatakan, saya tes dulu, coba dia itu wanita beriman atau enggak. Kalau dia beriman, bebaskan. Maka Rasulullah bertanya kepada wanita tersebut, kepada budak wanita tersebut, Aina Allah? Pertanyaan yang pertama adalah, di mana Allah? Budak itu mengatakan fis sama, sambil menunjukkan, ya, tangannya ke arah langit. Fis sama, Allah ada di langit. Lalu Rasulullah bertanya pertanyaan yang kedua, man ana? Siapa saya? Budak wanita itu menjawab, anta Rasulullah, engkau adalah Rasul, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Rasulullah berkata kepada tuannya, amtikha, bebaskan dia, fa innaha mu'minatun, sesungguhnya dia adalah wanita yang beriman. Ya. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bid'ah itu bisa keyakinan, i'tiqad, akidah, bisa ucapan, ya, ucapan, ya, misalnya menciptakan zikir-zikir yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, misalnya apa ada itu Rasul mengajarkan zikir dengan cuma ya, katanya itu katanya zikir tingkat tinggi itu, ya. Jadi kalau yang masih rendah itu zikirnya katanya la ilaha illallah. Nanti lebih tinggi lagi zikirnya huwa itu apa? Dia. Lebih tinggi lagi apa? Hu. Nah, itu
bid'ah dalam masalah ucapan. Ya, padahal Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis yang sahih, afdhalul dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal, zikir yang paling utama adalah apa? La ilaha illallah. Itu dalam masalah ucapan, dan contohnya itu banyak. Dalam masalah perbuatan ya banyak. Apa-apa yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi kemudian dilaksanakan. Ya, misalnya di masjid ya harusnya tenang, ya zikir, baca Quran, kemudian apa? Ada pengajian, ini malah di masjid ya ada musik keras-keras, joget-joget, ya kan? Ibadahnya dengan musik, ya ibadahnya dengan musik itu termasuk bid'ah dalam perbuatan, ya. Tidak ada ibadah itu apa? Dengan diiringi musik itu nggak ada. Musik itu seruling syaitan dan tidak akan bersatu di dalam hati atau jiwa orang yang beriman antara Al-Quran dengan nyanyian atau musik, yaitu tidak akan bersatu. Dan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, contohnya banyak, ya. Kalau dibahas satu persatu mungkin tidak akan tuntas. Mari kita kembali kepada apa yang disebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi saya ingin memperjelas, ya, memperjelas judul dari pembahasan bab 17 ini, larangan berbuat bid'ah dan perkara baru yang diada-adakan. Dari surat Yunus ayat 32. Kemudian ayat yang selanjutnya adalah Al-An'am, surat Al-An'am, ini surat yang ke-6, ayat 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Kami tidak luputkan, ya, kami tidak lewatkan di dalam kitab, yaitu di dalam Al-Quran, sesuatu pun walaupun itu kecil. Maksudnya apa? Semua yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupannya itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Mungkin ada yang bertanya, itu apa ada di dalam Al-Quran? Misalnya resep masakan, cara bikin bubur kacang hijau misalnya, yang di Al-Quran ada apa enggak? Ya, kalau secara rinci, ya seperti itu enggak ada. Tapi secara umum Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun." Ya, ini secara umum untuk semua perkara, ya semua perkara. Fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang punya ilmu kalau kalian tidak tahu. Kalau nggak tahu cara bikin bubur kacang hijau, tanya kepada tukang bubur kacang hijau, ya kan? Kalau nggak tahu tentang cara misalnya bikin roti bakar, tanyalah kepada tukang roti bakar. Jadi ayat ini itu untuk menjawab semua permasalahan, ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Misalnya kalau sakit, ya nggak tahu obatnya, ya pergilah ke dokter. Apa ada di dalam Al-Quran misalnya kalau sakit pergi ke dokter? Tidak ada. Adanya apa tadi? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ayat ini dengan jelas dan tegas bahwasanya semua perkara dalam masalah agama itu sudah dijelaskan. Bahkan seorang sahabat mengatakan, seandainya ada burung yang terbang di udara, mengepakkan sayapnya, dan di situ ada ilmunya, pasti sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya ada burung yang mengepakkan sayapnya di udara,
itu ada ilmunya, niscaya sudah apa? Dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika turun surat Al-Maidah ayat 3, yaitu yang berbunyi Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan untuk kamu agama kamu dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu dan aku ridhoi Islam sebagai agama untukmu. Surat Al-Maidah ayat 3 ini ketika turun ya tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriyah, 3 bulan sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia itu tanggal 12 Rabiul Awal. Tanggal berapa? 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriyah. Seluruh ulama itu sepakat kalau tanggal wafatnya 12 Rabiul Awal. Sedangkan kalau tanggal lahirnya 12 Rabiul Awal itu ulama berbeda pendapat. Ada sampai 40 pendapat tentang tanggal lahirnya Nabi Muhammad. Jadi kalau panjenengan mengadakan ritual atau acara 12 Rabiul Awal itu bukan memperingati kelahiran Nabi, tapi wafatnya Nabi. Jadi itu salah di sini. Ya. Ketika turun surat Al-Maidah ayat 3 tadi, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, agama ini telah sempurna. Orang Yahudi itu datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Muhammad, kepada Umar ya, kepada Umar waktu itu Rasulullah sudah meninggal dunia. Datang kepada Umar bin Khattab. Wahai Umar, sesungguhnya di dalam agama kalian ada sebuah ayat. Kalau ayat itu turun kepada kami orang-orang Yahudi, niscaya akan kami jadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari raya. Saking istimewanya hari tersebut. Dan di dalam Taurat ya, kitab Yahudi itu gak ada ayat yang menyatakan agama Yahudi itu sudah sempurna, itu gak ada. Ya, di Taurat itu gak ada. Justru adanya di mana? Di Islam. Agama Islam sudah sempurna. Seandainya turun kepada kami orang-orang Yahudi, kami jadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari raya. Lalu Umar bertanya, memangnya ayat itu ayat apa? Lalu Yahudi itu membacakan ayat ketiga dari surat Al-Maidah. Jadi sebetulnya Yahudi itu tahu ya bahwasanya Islam itu agama yang benar. Muhammad adalah nabi yang benar. Tapi mereka tidak mau beriman. Kenapa? Disebutkan di dalam Al-Quran, hasada min indi anfusihim. Kenapa orang Yahudi tidak mau beriman? Kenapa Yahudi tidak mau masuk Islam? Hasada min indi anfusihim. Karena rasa hasad, mereka iri. Ternyata Nabi yang terakhir bukan dari Bani Israel, tapi ternyata Nabi yang terakhir dari bangsa Arab, keturunan Nabi Ismail. Jadi hasad. Ya, ketika turun ayat itu, ya Umar kemudian mengatakan, sesungguhnya aku tahu kapan ayat itu turun dan di mana ayat itu turun, aku tahu. Yaitu ayat yang menunjukkan bahwasanya Islam telah sempurna. Makanya kalau orang mengadakan perkara-perkara baru dalam urusan agama, ya baik akidah, ucapan atau perbuatan, dia telah melakukan 3 kesalahan. Ya, orang yang berbuat bid'ah atau mengada-ada dalam urusan agama, dia telah melakukan 3 kesalahan sekaligus. Yang pertama, dia mendustakan ayat ketiga dari Al-Maidah
mendustakan Al-Quran. Tepatnya surat Al-Maidah ayat berapa? Ayat 3 yang menyatakan Islam sudah sempurna. Ketika dia menambah, berarti dia beranggapan Islam belum sempurna, makanya ditambah. Ya ini kan baik, akhirnya apa? Tambah. Akhirnya yang sunnah, yang petunjuk Nabi itu ditinggalkan. Ya, berdoa, ya itu yang mustajab. Di antara tempat yang mustajab itu ya di masjid. Ya, tempat yang diberkahi itu masjid. Di antara tempat yang mustajab, ya itu adalah di masjid, karena masjid adalah ahabbul biqa'i ilallahi fil ardi. Dalam hadis sahih Rasulullah bersabda, inna ahabbal biqa'i fil ardi masajiduha. Sesungguhnya tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi adalah masjid-masjidnya. Wa abghadul biqa'i fil ardi aswaquha. Tempat yang paling dibenci di atas muka bumi adalah pasar-pasarnya. Ya, jadi nggak usah ke pasar, bukan begitu ya. Tapi maksudnya apa? Orang kalau ke pasar itu menghindari dosa-dosa yang mungkin terjadi di pasar. Orang menipu, orang mengurangi timbangan, orang bersumpah palsu. Adanya di mana? Di pasar. Seperti itu. Makanya ada doa, ya, yang dianjurkan ketika memasuki pasar. Doa ini pahalanya luar biasa. Padahal doa ini adalah doa yang familiar, sering kita ucapkan, sering kita dengar, tapi nggak pernah dibaca ketika mau ke pasar. Doa apa itu? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu doa ketika masuk pasar. Itu diantaranya adalah menghapuskan kesalahan dan lain sebagainya. Jadi di antara tempat yang mustajab untuk berdoa itu adalah masjid. Makanya kalau datang ke masjid, gunakan antara azan dan iqamah untuk berdoa. Begitu masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, ketika sujud berdoa. Ya, setelah selesai sholat tahiyatul masjid sambil nunggu qomat itu berdoa. Ya, bainal adzani wal iqamati doa la turaddu. Ada doa mustajab yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah doa di antara azan dan iqamah. Lah sekarang orang ketika berdoa dia harus apa? Cari kuburan keramat misalnya. Ya, cari apa? Kuburan keramat dengan keyakinan doa di sebelah atau di sisi kuburan keramat katanya lebih mustajab. Ini sebuah kesalahan. Ya. Dalam hadis sudah dijelaskan tempat yang paling dicintai oleh Allah mana? Masjid, bukan kuburan keramat, bukan. Ya. Dan sekarang banyak makam-makam palsu itu banyak. Ya, silakan lihat di YouTube gitu. Ya, makam-makam palsu yang dibuat-buat. Tujuannya apa? Cari cuan. Ya. Jadi kuburan keramat Syekh siapa gitu kan, atau Habib siapa, nanti orang-orang pada datang, ya, pada bawa sedekah, pada bawa infak. Di situ dia berdoa, ya Allah berikan saya rezeki yang banyak, berikan saya duit yang merah-merah, gitu kan. Lalu dia sudah punya duit, sudah di tangan itu, malah dia gunakan untuk apa? Jauh-jauh pergi untuk mengunjungi kuburan-kuburan yang dianggap keramat. Dia sudah punya duit, ya, minta kepada orang yang sudah mati, atau minta kepada Allah, tapi dia meyakini kalau berdoa di sisi kuburan itu lebih mustajab. Itulah kesyirikan yang terjadi pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika orang-orang Quraisy ya berdoa di sisi kuburan orang soleh, di depan berhala orang soleh, ditegur oleh Rasulullah, Allah itu nggak butuh perantara. Kalau kalian berdoa, berdoalah langsung
tapi kami menjadikan mereka perantara untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala membantah, ya, fa'budillaha mukhlishan lahud-din. Sembahlah Allah dengan kemurnian, dengan bersih. Maksudnya bersih dari kesyirikan. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah sesungguhnya agama Allah itu adalah agama yang bersih dari kesyirikan. Ya masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini saja yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Semoga bisa kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Masih pembahasan tentang an-nahyu 'anil bid'ah wa muhdatsatil umur. Ya, sebuah bab yang sangat penting ditulis oleh Imam An-Nawawi